Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-71 dan 72 dari surah Al-A'raf, yaitu masih lagi menceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam, yaitu Nabi yang diutus kepada kaum Ad, yaitu kaum yang menempati Al-Ahqaf. Al-Ahqaf yaitu satu wilayah di Yaman antara Amman dengan Hadramaut. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan Allah dengan berhala. Tetapi kaum Ad tidak mau menerima seruan Nabi Hud alaihi salam. Bahkan mereka dengan angkuh dan sombongnya mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud. Bahkan mereka menantang Nabi Hud alaihi salam, kalau memang ya kamu benar wahai Hud, maka datangkanlah siksaan ke atas kami. Ini adalah pembahasan sebelum ini. Maka apabila mereka sudah sampai ke tahap berani menantang untuk ditimpakan siksaan, maka ini sudah tidak ada lagi petanda baik dari mereka. Maka Nabi Hud alaihissalam menyampaikan kepada mereka bahwasanya dengan tindakan mereka yang menantang itu, maka siksaan Allah akan segera ditetapkan ke atas mereka. Inilah yang akan dibahas di dua ayat yang terakhir tentang kisah Nabi Hud di tempat ini, yaitu di surah Al-A'raf ini. Masih ada lagi di tempat lain, tetapi di tempat ini, di surah Al-A'raf ini diterangkan tentang Nabi Hud alaihissalam yang menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, tetapi kaumnya menolaknya. Kemudian Nabi Hud menyatakan bahwasanya apabila mereka sudah sampai ke tahap meminta disegerakan azab, maka azab akan segera diturunkan. Kemudian Nabi Hud menyampaikan kepada mereka, kalau begitu tunggu siksaan Allah. Aku pun juga akan menunggu. Kamu tunggu, kamu akan dibinasakan. Kemudian aku dan orang-orang beriman juga menunggu untuk diselamatkan. Karena ini juga sudah berlaku pada masa dahulu, yaitu pada masa Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersama dengannya selamat. Kemudian kaum Nabi Nuh yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh
tenggelam, dibinasakan dalam banjir besar. Maka Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Hud ini menyebutkan Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, kemudian menghancurkan, membinasakan dengan angin kencang yang dingin dan mematikan ke semua kaum Ad tanpa terkecuali. Jadi satu orang pun tidak tersisa. Hal itu disebabkan karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka bukanlah dari kalangan orang-orang beriman. Mendustakan ayat Allah, tidak beriman, berkesudahan dengan kebinasaan. Inilah pelajaran yang sangat berharga dari kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, khususnya yang sedang kita pelajari ini, yaitu kisah Nabi Hud alaihi salam yang diutus kepada kaum Ad, kaum yang menempati Yaman. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya, yaitu pertama kali kita akan membacanya terlebih dahulu dengan harapan setiap huruf yang kita baca insyaallah akan mendapatkan pahala. Satu huruf 10 pahala. Maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan ribuan pahala karena ratusan juga banyaknya huruf yang kita baca di dalam dua ayat ini. Kemudian juga kita akan terjemahkan secara kata per kata atau harfiah, tujuannya supaya lebih dekat lagi dengan kandungan ayat, sehingga nanti ketika kita membahaskan kandungan ayat melalui tafsir, melalui penjelasan yang lebih panjang, kita akan merasa lebih mudah, akan terasa lebih nyaman, selesa, sehingga mudah bagi kita untuk mengambil kesimpulan, membuat rumusan, sehingga bisa kita jadikan sebagai petunjuk di dalam hidup. Karena kejadian yang berlaku pada masa dahulu sebenarnya adalah juga sedang berlaku pada masa sekarang. Manusia sekarang terbagi menjadi dua kelompok, sama seperti pada masa Nabi Hud alaihissalam. Ada kelompok yang mau beriman bersama dengan Nabi Hud. Ada pula kelompok yang menolak untuk beriman, mereka memilih kekufuran. Apakah manusia pada hari ini seperti itu juga pengelompokannya? Ya, sama. Ada yang mau beriman, maka mereka memeluk Islam. Bukan hanya di negeri Arab dan di Asia ini saja. Sekarang ini di Eropa, Amerika, Afrika, Australia sudah banyak dari kalangan orang-orang kafir itu yang beriman. Karena mereka setelah mendapatkan pengetahuan melalui pembacaan mereka sendiri atau melalui pendengaran yang disampaikan oleh para pendakwah, maka mereka pun memeluk Islam. Bahkan di Perancis sekarang ini yang memeluk Islam itu sampai 30% perkembangannya dari tahun yang sebelumnya. Apalagi dihebohkan dengan majalah yang memuat kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada penghinaan terhadap Nabi, malah buahnya adalah banyak di antara mereka ingin mengetahui agama Islam itu agama yang seperti apa. Nabi Muhammad di dalam Islam itu kedudukannya seperti apa. Akhirnya mereka menjumpai kebenaran, kemudian mereka memeluk Islam. Jadi perkembangannya lebih hebat lagi dari tahun yang sebelumnya. Nah, jadi manusia itu ada dua kelompok, ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman akan diselamatkan dengan rahmat Allah, dan yang kafir akan dibinasakan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ayat-ayat di dalam Al-Quran sebagai petunjuk dan bisa dijadikan untuk memelihara diri kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia Alkitab, yaitu Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tak ada siapapun manusia yang mampu untuk menggugat kebenaran Al-Quran. Satu ayat digugat, kononnya ayat itu adalah salah umpamanya. Tidak ada sampai hari ini, tak ada yang mampu untuk menggugat kebenaran Al-Quran. Begitu gagah dan perkasanya Al-Quran sehingga dapat mengalahkan dan mematahkan siapa saja yang berkeinginan untuk mencemari Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan,
sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa orang-orang yang memelihara diri. Memelihara diri supaya tetap dalam kebaikan, supaya mendapatkan keselamatan. Maka mudah-mudahan insyaallah kita ini adalah dari kalangan orang-orang yang memelihara diri, sehingga Al-Quran menjadi petunjuk bagi hidup kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Allah berfirman, Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Qala telah berkata. Siapa telah berkata? Nabi Hud alaihi salam. Setelah kaumnya menantang Nabi Hud supaya segera ditimpakan siksaan ke atas mereka, maka Nabi Hud telah berkata, qad waqa'a, sesungguhnya telah pasti akan terjadi, telah pasti akan terjadi, karena Allah sudah menetapkan, telah memberitahukan kepada Nabi Hud akan ditetapkan siksaan ke atas mereka setelah mereka memintanya. Alaikum, ke atas kamu, mir rabbikum, dari Tuhanmu, rijsun, rijsun siksaan. Tapi nanti kalau kita lihat dalam tafsirannya, mungkin lebih sesuai terjemahannya bukan siksaan, tapi lebih sesuai tambahan kekufuran. Wa ghadab, dan kemurkaan. Nabi Hud telah berkata, sesungguhnya telah pasti akan terjadi ke atasmu dari Tuhanmu siksaan dan juga kemurkaan. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apakah? Tujadilunani, kamu berbantah denganku, di dalam, tetapi lebih sesuai kita terjemahkan dengan tentang asma, nama-nama, sammaitumuha antum, kamu menamakan dengan nama-nama. Maknanya menamakan berhala dengan nama-nama. Ada mereka berikan nama berhala itu namanya Lata, ada nama berhala itu Uzza, ada nama berhala Manata. Ini manusia yang memberikan nama-nama tersebut kepada berhala-berhala. Kamu menamakannya. Wa aba'ukum, dan bapak-bapakmu atau nenek moyangmu menamakannya. Ma nazzalallahu biha min sultan, tidaklah nazzalallah, Allah telah menurunkan biha, dengannya, yaitu penamaan berhala itu, min sultan, dari suatu dalil. Artinya tak ada dalil dari Allah yang menjelaskan penamaan berhala itu dengan nama-nama yang kamu sebut itu. Kamu sendiri yang membuat-buatnya. Allah tak ada menurunkannya. Ini perkataan Nabi Hud kepada kaumnya. Fantaziru, maka tunggulah siksaan Allah. Ini sesungguhnya aku, ma'akum, bersamamu, minal muntazirin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menunggu. Kamu tunggu siksaan, sesungguhnya aku juga menunggu bersama denganmu. Jadi sama-sama kita tunggulah siksaan Allah yang kamu minta itu. Kita ulang dari pangkal ayat. Telah berkata Nabi Hud alaihi salam, sesungguhnya
telah akan pasti ditimpakan ke atasmu dari Tuhanmu siksaan dan kemurkaan. Apakah kamu berbantah denganku tentang nama-nama yang kamu menamakannya dan juga bapakmu menamakan berhala dengan nama-nama yang mana atau padahal Allah tidak menurunkan penamaan berhala itu berdasarkan sesuatu dalil pun. Tak ada Allah menurunkan satu dalil pun atau satu alasan pun di dalam penamaan berhala-berhala tersebut. Maka tunggulah, sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menunggu bersama denganmu. Kita tunggu sajalah siksaan Allah. Maka ayat berikutnya, maka siksaan Allah itu pun datang. Fa'anjainahu, maka kami menyelamatkan Nabi Hud alaihi salam. Di sini tak disebutkan apa bentuk siksaan itu, disebutkan dalam ayat yang lain. Maka kami selamatkan Nabi Hud alaihi salam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, yaitu yang sama-sama beriman dengan Nabi Hud, birahmatim minna, dengan rahmat dari sisi kami, wa qata'na, dan kami habiskan dabira, semua alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Ini sebenarnya terjemahan ini sudah kita modifikasi ya. Sebenarnya qata'na itu memotong ya. Sesungguhnya kami telah memotong. Dabira itu akhir, memotong akhir. Maknanya memotong akhir, orang yang terakhir disiksa. Artinya semua kami siksa, yaitu dengan membinasakan mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin, dan tidaklah mereka itu orang-orang beriman. Maka kami selamatkan dia, Nabi Hud, dan orang-orang yang bersama dengannya dengan rahmat dari sisi kami, dan kami binasakan semua, atau kami tumpas habis semua orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tidaklah mereka itu orang-orang beriman. Jadi dari dua ayat yang telah kita terjemahkan ini menerangkan tentang kesudahan dari kaum Ad, kaum Nabi Hud, yang tidak mau menerima dakwah Nabi Hud alaihissalam, yaitu supaya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap juga memilih kemusyrikan, mereka tetap juga menyembah berhala. Bahkan dengan angkuh dan sombongnya mereka menantang Nabi Hud alaihissalam, meminta untuk disegerakan siksaan. Maka Allah siksa mereka dengan angin yang menghancurkan dan menumpaskan semua mereka tanpa tersisa. Itulah dia kesudahan kaum Ad, yaitu kaum yang keras kepala, keras hati, tak mau diseru kepada kebenaran, tetap di dalam kekufuran. Maka kesudahan mereka adalah kebinasaan. Inilah dia dua ayat, yaitu bahagian yang ketiga berarti dari pembahasan kita tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Pembahasan yang pertama dahulu tentang Nabi Hud dan kaumnya. Kemudian pembahasan yang kedua, Nabi Hud menjelaskan tentang dirinya. Dan yang ketiga ini tentang kesudahan dari kaum Nabi Hud itu, yaitu kesudahan mereka dibinasakan sebinasa-binasanya dan tidak ada satupun yang tersisa. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi melalui tafsir. Jadi ketika kita mengaji tafsir ini, mesti penyampaian itu lebih panjang. Dan semakin panjang penyampaian, apabila terarah kepada makna yang terkandung dalam ayat, maka akan semakin membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang kandungan ayat. Dan ini yang kita harapkan, yaitu kita tidak hanya ingin membaca Al-Quran, membacanya begitu saja tanpa pengetahuan. Memang dapat pahala, 1 huruf 10 pahala.
Tetapi andai kan kita mengetahui kandungan maknanya, maka itu adalah lebih baik. Sebab Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diamalkan. Dan bagaimana akan mengamalkannya kalau tak faham? Maka alangkah ruginya kalau kita berbangga dengan Al-Quran sebagai kitab petunjuk, tetapi kita tidak menjadikannya sebagai petunjuk dalam hidup. Rugi sekali. Kita ingin Al-Quran sebagai petunjuk dan kita betul-betul tahu, oh ini maknanya ini maknanya ini, baru berharga. Petunjuk di tepi jalan, barulah berharga petunjuk di tepi jalan kalau kita faham makna petunjuk tersebut. Belok kanan, oh ini anak panah ke kanan, ini namanya belok kanan, maka kita ikuti. Oh belok kiri, oh ini tak boleh kecepatan 70 km per jam. Oh kalau begini ini jalan mendaki, oh ini jalan licin. Kita ikuti petunjuk itu karena kita faham. Akhirnya kita bisa selamat dalam perjalanan dan sampai ke tujuan dengan baik. Ini yang kita harapkan. Kita selamat dalam perjalanan hidup ini karena kita mengikuti petunjuk Al-Quran, kemudian sampai ke dalam surga nantinya. Karena kata penghuni surga ketika masuk ke dalam surga yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke sini, ke surga ini. Dengan apa Allah menunjuki penghuni surga sampai ke surga? Dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai petunjuk. Maka penghuni surga sangat bersyukur sekali karena Al-Quran yang mereka pelajari dahulu ketika dunia, yang mereka ketahui kandungan maknanya, kemudian mereka ikuti petunjuk yang ada dalamnya, karena mereka memahaminya, menghantarkan mereka sampai ke surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau Allah tak beri kami petunjuk melalui Al-Quran dahulu ketika dunia, tak sampai kami ke surga ini. Jadi omong kosong akan masuk surga tanpa memahami Al-Quran itu omong kosong itu. Tak akan mungkin. Apa omong kosong? Omongan yang kosong, tak ada isinya. Jangan berharap akan masuk surga tanpa Al-Quran, tidak akan. Atau dengan kata lain, berangan-angan sajalah akan masuk surga tanpa memahami kandungan Al-Quran. Tapi kita lihat manusia pada hari ini sedikit sekali yang suka kepada Al-Quran untuk dipelajari. Coba kita lihat di tengah masyarakat kita pada hari ini, paling-paling hanya mengaji saja, mengaji bersama saja. Mengaji adalah, itu pun hanya antara maghrib dengan isya saja. Mengaji maghrib bersama, antara maghrib dan isya. Tetapi kajian-kajian tafsir, sementara kita perlu petunjuk, bagaimana kita akan mengetahuinya sebagai petunjuk kalau kita tidak mengetahui kandungan maknanya? Kandungan makna itu baru kita dapatkan melalui kajian tafsir. Maka kajian tafsir ini mesti banyak sebenarnya. Semakin banyak yang menyampaikan tafsir Al-Quran, semakin bagus. Karena setiap orang yang memahami Al-Quran, dia akan memahami sekedar mana yang ia mampu. Dan nanti akan ada lagi orang yang lebih hebat kemampuannya, akan ada orang yang lebih hebat lagi. Maka tidak pernah merasa puas dalam mengaji tafsir. Kita mengaji ke ustaz ini, oh tak cukup rasanya, mengaji lagi ke ustaz ini, sama-sama juga tafsirnya. Maka kita ada tafsir Imam Ibnu Katsir, tak puaslah dengan tafsir Imam Ibnu Katsir. Tafsir Imam At-Tabari, lebih banyak riwayatnya, tak puaslah, kita ingin mengetahui lagi kandungan makna katanya ini. Tafsir Al-Alusi umpamanya, maka kita baca. Oh ini dia makna kandungan Al-Quran. Ini dia yang merubah manusia pada masa Rasulullah dahulu. Inilah yang akan merubah saya pula pada masa sekarang, yang akan merubah keluarga saya dan keturunan saya. Kalau nak merubah nasib keluarga kita ini dengan Al-Quran, tak ada lagi yang lain. Tapi malangnya pengajian Al-Quran ini masih belum mendapat apresiasi yang tinggi lagi. Yang banyak apresiasi itu nyanyi-menyanyi, tari-menari, itu dapat apresiasi banyak. Olahraga dapat apresiasi, dana dikucurkan begitu banyaknya.
Tapi kalau untuk kajian tafsir Al-Quran, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kecil hati kita? Tak kecil hati kita, cuma sedih, prihatin. Dalam keadaan seperti ini kita memerlukan bimbingan, maka semestinya bimbingan itu yang dijadikan sebagai tumpuan untuk menyelamatkan kita supaya terbimbing kepada keselamatan. Karena kita lihat keadaan pada hari ini semakin gawat nampaknya, semakin kritis. Karena yang berselisih dan yang bersengketa itu bukan hanya orang awam biasa, tetapi ini sudah sampai kepada elit politik, pimpinan utama dari para pemimpin itu sendiri. Ini sudah membahayakan. Apa sebabnya? Sederhana sekali jawabannya. Karena rapuhnya pegangan terhadap Al-Quran, bahkan mungkin meninggalkan Al-Quran. Yang menguasai hati bukanlah iman yang akan membawanya kepada mengikuti petunjuk, tapi yang menguasai hati adalah hawa nafsu yang selalu mengejar kepentingan duniawi, kekuasaan-kekuasaan, kekayaan-kekayaan, dan keinginan-keinginan hawa nafsu yang lain. Nah, ini sebagai peringatan supaya kita dapat mendudukkan bahwasanya yang kita pelajari ini adalah yang sangat berharga bagi hidup kita. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali. Belajar Al-Qur'an, belajar membacanya. Belajar Al-Qur'an, belajar kandungan maknanya dan mengamalkannya kembali, yaitu mengajarkannya kepada manusia atau mengajarkan kandungan maknanya kepada manusia dan memastikan yang diamalkan itu adalah seperti yang difahami. Ini adalah sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam golongan manusia yang terbaik seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun keadaan dunia di akhir zaman seperti ini, mudah-mudahan kita dan keluarga kita adalah yang dijaga dan dipelihara oleh Allah. Karena kita tak mau hidup kita yang sekejap di dunia ini nanti akan menghantarkan kita ke neraka. Kita tak mau. Kita ingin hidup kita yang sebentar ini akan membawa kita ke surga. Kita berkumpul dengan keluarga di surga sebagaimana kita berkumpul dengan keluarga di dunia ini. Itulah pengharapan kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah dari Allah di dalam Al-Quran. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsu wa ghadab. Telah berkata Nabi Hud alaihi salam, sungguh akan pasti terjadi ke atasmu dari Tuhanmu, yaitu siksaan dan kemurkaan. Sungguh telah pasti akan terjadi. Sungguh telah pasti akan terjadi. Ketika Nabi Hud menyampaikan ini, apakah siksaan itu sudah ditimpakan ke atas kaum Ad? Belum lagi. Tapi mengapa Nabi Hud telah mengatakannya? Sungguh telah pasti akan terjadi. Maksudnya, kalau sikap kamu seperti ini, wahai kaumku, sudah menentang dan menantang untuk minta disegerakan azab, kalau begini sikapmu, pasti siksaan akan menimpamu. Kalau begini tanda-tandanya, kamu menantang supaya disegerakan azab. Ini seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh dahulu, yaitu mereka menantang dahulu, mereka dibinasakan. Sekarang kamu menantang pula, maka kamu akan dibinasakan. Karena sudah menjadi ketetapan Allah seperti itu. Maka manusia yang menantang pula pada hari ini akan segera ditimpakan azab ke atas mereka. Apa azabnya? Berbagai macam dari Allah. Ada yang bersifat lokal saja azabnya. Tsunami, habis satu negeri. Lumpur panas, tenggelam satu kampung. Hujan batu, taufan, tornado. Banyak sekali. Semua adalah siksaan-siksaan apabila
yang dituju adalah orang-orang yang angkuh, yang sombong, sehingga tetap di dalam kekufuran kepada Allah. Semua itu mesti disebut sebagai siksaan kalau kaitannya dengan kemungkaran yang telah dilakukan. Jangan cepat-cepat mengatakan itu ujian. Ujian itu untuk siapa dulu? Ujian itu untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang tidak melakukan kemungkaran. Tapi untuk orang yang melakukan kemaksiatan, itu adalah siksaan. Tapi Allah belum lagi meliputkan siksaannya itu ke atas semua manusia, supaya menjadi pelajaran bagi yang tersisa. Tapi kaum Nabi Hud dahulu tidak disisakan, sebab semua mereka tak mau beriman. Semua kaum Nabi Hud tidak mau beriman kecuali yang bersama dengan Nabi Hud alaihi salam. Jadi kaum-kaum Ad itu ada 10 kaum kita sebutkan sebelum ini. Nah, mereka itu semua karena enggan, kecuali yang bersama dengan Nabi Hud alaihi salam, mereka itu karena tidak mau juga beriman dan tak ada lagi tanda-tanda dari mereka untuk beriman dari kelompok itu, maka semua mereka dibinasakan. Nabi Hud berkata, sesungguhnya telah pasti akan terjadi ke atasmu dari Tuhanmu siksaan. Siksaan dari Allah. Kalau siksaan dari Allah, tak akan ada siapa yang bisa menolaknya. Kaum Nabi Hud sudah kita terangkan sebelum ini, kaum yang Allah berikan kekuatan badan lebih besar badan mereka, kuat perkasa tubuh mereka. Kemudian mereka membangun bangunan yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Kemudian mereka adalah yang memiliki kekuatan yang luar biasa, super power. Kemudian mereka maju, kemudian mereka sejahtera, berlimpah ruah rezeki di negeri mereka. Kemudian itu yang membuat mereka, kalau keadaan kami seperti ini, maka tak akan mungkin kami ini akan menjalani siksaan, tak akan mungkin, karena kami ini kuat, gagah, negeri kami ini maju, sejahtera. Seperti ini keadaan kami, tak akan mungkin kami ini binasa, tak akan mungkin. Kalau kamu memang benar wahai Hud, timpakan siksaan ke atas kami, tapi kami ini kuat. Jadi mereka terpedaya dengan keangkuhan dan kesombongan mereka. Tetapi dalam ayat ini disebutkan siksaan itu dari Tuhanmu. Kalau dari Tuhanmu, tak ada lagi makna kekuatanmu yang besar itu, keperkasaanmu yang hebat itu, kemajuanmu, kemakmuranmu, tak ada nilainya kalau Allah yang menurunkan siksaan ke atasmu. Siapa yang bisa melawan Allah Ta'ala? Tak ada. Maka jangan coba-coba melawan Allah. Ada pada hari ini orang yang melawan Allah? Ada. Di antara orang yang melawan Allah pada hari ini adalah yang masih juga terlibat dalam riba. Itu sama dengan melawan Allah. Yaitu barang siapa yang belum juga berhenti dari memakan riba, fa'zanu biharbim minallah, maka perkenankanlah Allah untuk memeranginya. Nah, kalau Allah memerangi kita, mungkin kita akan menang? Tak akan mungkin. Maka berhentilah dari memakan riba. Dunia pada hari ini karena dikuasai oleh orang-orang kafir, memaksa semua manusia untuk mengambil riba. Sekarang beli rumah pakai sistem riba, beli mobil sistem riba, simpan pinjam sistem riba, gadaikan SK ke bank sistem riba. Mulai jadi pegawai negeri sampai pensiun, tergadai terus, riba terus. Anak biaya pendidikannya dengan sistem riba. Bagaimana kita akan maju? Tak akan mungkin, sebab kita berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, nampak kami ini semakin hari semakin beruntung perdagangan kami dengan sistem riba. Anak-anak kami berhasil terbangun rumah, terbeli mobil, kendaraan dengan sistem riba. Jangan angkuh dan sombong di hadapan Allah, karena nanti nasib akan serupa seperti kaum Ad alaihi salam. Nah, ini kita mau mengambil pelajaran untuk kita hari ini, supaya terasa ayat ini untuk kita. Kalau tidak nanti
ayat ini seperti mengaji kisah lalu saja lagi. Enggak, kita ini bukan mau berkisah-kisah sekarang ini. Kita ini mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk hidup kita. Nabi Hud telah berkata, sesungguhnya akan pasti terjadi ke atasmu dari Tuhanmu rijsun. Ada di antara ulama tafsir menerangkan makna rijsun di sini siksaan, tetapi ada di antara ulama tafsir pula mengatakan bukan siksaan. Apa sebab? Sebab ketika ayat ini disebut, siksaan itu belum lagi. Sebab di ayat berikutnya baru diterangkan siksaan. Lalu makna rijsun di sini apa? Rijsun di sini maknanya adalah kekufuran. Nah, ini dikuatkan oleh ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 125. Di ayat itu Allah menyebutkan wa ammal ladzina fi qulubihim marad, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim. Allah tambahkan rijsan. Sama dengan ini, rijsan. Allah tambahkan kekufuran ke dalam hati mereka, ila rijsin, ke atas kekufuran yang sudah ada dalam hati itu. Jadi bertambah-tambah kekufuran. Jadi sebelum ditimpakan siksaan ke atas mereka, bertambah kekufuran mereka. Bertambah kekufuran mereka, wa ghadab, dan mereka mendapat murka dari Allah. Kalau bertambah kekufuran, akankah mungkin mereka akan diselamatkan? Tidak. Kalau bertaubat baru akan diselamatkan. Ini bertambah kekufuran. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka itu mati dalam kekafiran. Maka apabila begitu keadaan mereka, maka mereka ini memang hanya menunggu siksaan saja. Ini bersesuaian dengan kata yang berikutnya. Maka Nabi Hud menambahkan lagi, atujadilunani, maka apakah kamu berbantah denganku wahai kaumku, fi asma'in, tentang nama-nama, samaitumuha antum wa aba'ukum, yang kamu dan bapak-bapakmu menamakannya. Kamu berbantah denganku tentang nama-nama berhala. Karena kaum Nabi Hud ini mengatakan, wahai Hud, ini yang bernama Lata ini, yang bernama Uzza ini adalah Tuhan. Maka Nabi Hud menjawab, saya tak mau berbantah denganmu, karena nama-nama yang kamu sebut itu tidak sesuai untuk disebut Tuhan. Macam mana kamu menyebut Tuhan kepada patung melihat, tidak mendengar, tidak berkuasa, tidak mendatangkan mudarat, tidak menolak mendatangkan manfaat, tidak menolak mudarat, tidak, yang tak bermanfaat apa-apa, kemudian kamu sebut sebagai Tuhan dan kamu beri nama. Aku tak mau berdebat kalau itu yang kamu sebut, karena perdebatan yang seperti itu perdebatan yang sia-sia. Berdebat dalam perkara yang ada kebenaran dalamnya. Kalau berdebat dalam perkara kebatilan, hanya menghabiskan waktu saja, sia-sia, tak ada makna. Maka apakah kamu berdebat denganku tentang nama-nama Tuhan yang kamu sendiri menetapkannya ke atas berhala-berhala, dan bapak-bapak kamu juga menetapkannya, sementara Allah ma nazzalallahu biha min sultan, dan Allah tidak pernah ada memberikan dalil di dalam penamaan berhala tersebut. Kalau memang ia benar apa yang kamu sangkakan itu, tentu Allah sudah turunkan dalil. Satu dalil pun tak ada, berarti tidak ada kebenaran di dalam penamaan berhala itu. Maka berhala-berhala itu bukan Tuhan. Itu penyampaian dari Nabi Hud alaihissalam. Jadi pendakwah itu mesti tegas, benar-benar, salah. Jangan buat yang sudah jelas itu kabur. Yang jelas, jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian yang nampak kebatilan itu sebagai kebatilan, terangkan pula sejelas-jelasnya, sehingga manusia tidak ragu-ragu lagi. Jadi posisi seorang pendakwah itu adalah menjelaskan. Tapi kalau pendakwah itu sendiri yang tak jelas apa yang dia sampaikan, macam mana dia mau menjelaskannya? Maka seorang pendakwah itu mesti ala basirah, betul-betul memiliki pengetahuan yang cukup. Maka seorang pendakwah yang memiliki pengetahuan yang cukup, dia akan tampil di hadapan orang banyak, tidak akan takut-takut dalam menyampaikan dakwahnya.
biasanya ajaran sesat itu dalam menyampaikan dakwah itu sembunyi-sembunyi. Maka pendakwah ajaran sesat biasanya dari rumah ke rumah. Dia tak mau di masjid-masjid secara terbuka, tak mau. Maka biasanya penyampai ajaran sesat itu pengajiannya malam-malam, jam 11 malam, 12 malam sampai pagi, supaya orang tak tahu. Kalau ada yang ikut yang baru, itu diseleksi dahulu, bukan langsung diletakkan di peserta utama, tidak, di pinggir-pinggir dahulu. Ini kira-kira membahayakan atau tidak ini? Kalau membahayakan, maka tidak akan dibawa ke pengajian inti. Ini adalah ciri-ciri ajaran sesat. Maka kalau dapat ciri-ciri seperti itu, tinggalkan ajaran itu dan beritahukan kepada yang berwajib. Karena tadi saya mendapat pemberitahuan dari Ustaz Abdul Somad bahwasanya ada di beberapa tempat di tempat kita ini ajaran sesat itu mengaji malam-malam, dan ada yang datang dari Jakarta datang ke sini menyampaikan ajaran sesat tersebut, dan yang ikut pula adalah pegawai-pegawai yang tinggi pula kedudukannya, pengusaha-pengusaha, manajer, direktur dalam perusahaan. Allahu Akbar. Mengapa gadaikan diri dengan ajaran sesat yang akan menghantarkan kepada kemurkaan Allah yang membawa kepada kebinasaan? Sayangi diri dengan buka pikiran, buka hati bahwasanya inilah yang paling berharga dalam hidup kita. Yang akan menyelamatkan kita ini adalah akidah yang benar ini. Rumah kita yang kita bangun, harta benda yang kita miliki, itu bukanlah yang akan menjadi penentu keselamatan kita. Yang menjadi penentu keselamatan kita, ajaran apa yang kita anut, yang kita amalkan, benar atau sesat. Maka perlu berhati-hati dan berwaspada. Maka kita pun memiliki ghirah, semangat untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Jangan sampai ada yang menyesatkan kita. Ada di sana musuh yang menyesatkan, ada sejak zaman Nabi Adam lagi. Siapa yang menyesatkan Nabi Adam? Siapa yang bersumpah di hadapan Nabi Adam dan di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia? Iblis, syaitan. Dan syaitan itu pada hari ini bukan hanya dari kalangan jin, juga dari kalangan manusia. Pakai serban juga kadang-kadang, berjanggut juga dia. Maka perlu ada kewaspadaan tingkat tinggi supaya kita tidak tertipu dan terpedaya. Syaitan ketika dahulu ikut serta dengan pemuka-pemuka Quraisy yang di dalam pertemuan itu bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad, yaitu pada malam itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Syaitan hadir dalam pertemuan itu bersama dengan pemuka-pemuka Quraisy. Tetapi syaitan hadir ketika itu menunjukkan diri, menjelmakan dirinya sebagai seorang yang tua, pakai serban, pakai janggut, kemudian nampak wibawanya. Tujuannya adalah untuk menipu para pemuka Quraisy itu. Kemudian mengatakan bahwasanya ini saya ikut serta ini adalah untuk membantu kamu menyelesaikan apa yang ada dalam pikiranmu, yang menjadi kegundahan dan kegelisahanmu, yaitu tentang Muhammad yang semakin hari pengikutnya semakin ramai, yang mengganggu kamu di Mekah ini. Ini penyampaian dari syaitan itu. Jadi berhati-hati dan berwaspada. Yang menyesatkan kita itu semakin hari semakin hebat. Apalagi yang berkuasa tidak menjalankan tugas dengan baik menjaga akidah ini. Akhirnya berleluasalah ajaran sesat. Dijaga saja ajaran sesat itu tumbuh, apalagi dibiarkan, sudah, maka akan beranak pinak ajaran sesat ini. Dan susah untuk diberantas. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, insyaallah. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan
fantadhiru. Kalau kamu memang juga tetap di dalam pilihanmu, yaitu menyekutukan Allah, menyembah berhala, dan kamu tidak mau beribadah kepada Allah seperti yang aku serahkan, yang aku serukan kepadamu, maka wahai kaumku, fantadhiru, maka tunggulah siksaan Allah. Inni ma'akum minal muntadhirin, sesungguhnya aku juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menunggu. Kamu menunggu, aku juga menunggu. Aku menunggu bersama denganmu. Kita sama-sama menunggu. Tetapi sama-sama menunggu beda. Kamu menunggu dengan rasa takut karena siksaan akan ditimpakan ke atasmu. Kami menunggu dengan rasa harap karena Allah akan memberikan keselamatan kepada kami. Sama-sama menunggu, tapi dua keadaan berbeda dalam menunggu. Yang satu menunggu dalam rasa takut, yang satu lagi menunggu dalam rasa harap. Maka kita apabila terus di dalam kebenaran, istiqamah di dalam kebenaran, maka kita juga menunggu penyelesaian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menunggu dengan pengharapan, yaitu Allah akan menegakkan janjinya, menunaikan janjinya, bahwasanya wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi andai kan kita juga menunggu penyelesaian dari Allah, tapi kita menunggunya dengan pengharapan. Adapun orang-orang yang kafir menunggu juga penyelesaian, tapi menunggu dengan ketakutan, karena setiap orang yang berdosa pasti akan takut menunggu balasan dari perbuatan dosa yang telah ia lakukan itu. Maka ada istilah dalam bahasa sehari-hari kita, kalau ada orang yang berdosa kemudian dia takut, dia takut itu karena dikejar-kejar dosa. Jadi dosa mengejarnya. Tak mau dikejar dosa, jangan berdosa, sehingga kita nyaman, tak ada apa-apa. Kemudian apabila ada yang berlaku yang tidak kita sukai, maka kita dapat menjalani dengan baik, sebab ia bukan siksaan, tetapi ia adalah ujian. Hati tetap tenang, hati tetap aman, karena ia hanyalah sebagai ujian, bukan siksaan. Fantadhiru, maka tunggulah wahai kaumku, inni ma'akum minal muntadhirin, sungguhnya aku bersama denganmu, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menunggu. Tunggu berapa lama mereka ini menunggu? Dikatakan selesai saja Nabi Hud menyampaikan perkataan ini, maka teruslah siksaan itu datang. Jadi tak menunggu lama. Dari mana kita tahu tak menunggu lama? Fa'anjainahu. Fa yang ada di pangkal ayat itu oleh ulama tafsir difahami sebagai fa yang menerangkan selesai saja Nabi Hud menyampaikan, langsung angin pun bertiup. Angin bertiup, sudah kita sebutkan sebelum ini, inna arsalna alaihim rihan sarsaran, kami kirimkan ke atas mereka angin yang dingin, yang kencang. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya angin itu adalah ar-rihal aqim, angin yang membinasakan. Tadi badan mereka besar-besar, mampu mereka berdiri tegak dengan gagah perkasa di atas muka bumi karena badan mereka besar. Tapi apabila angin itu bertiup, mereka tumbang, dan tumbangnya mereka seperti tumbangnya a'jazu nakhlin munqair, yaitu seperti batang kurma yang tumbang. Nampak batang kurma tumbang? Oh, kurma tak ada tempat kita ini. Batang kelapa yang tumbang. Bagaimana tumbangnya batang kelapa? Batang sawit yang tumbang. Ini untuk memudahkan. Biasanya angin kencang, batang-batang yang besar ini tak tumbang. Kalau angin kencang sedikit, umpamanya yang tumbang adalah batang yang kecil-kecil. Mungkin batang pisang tumbang, umpamanya batang pepaya tumbang. Tapi ini pula yang tumbang adalah batang kelapa, batang kurma, bermana angin itu angin yang sangat kencang sekali. Bahkan disebutkan dalam surah
Di dalam surah Az-Zariyat Allah menyebutkan ayat 40 dan 41 bahwasanya angin tersebut adalah angin yang ma tadharu min syai'in atat alaihi, tidak ada satu pun yang dilanda oleh angin tersebut, tidak ada satu pun yang dilanda oleh angin tersebut illa ja'alathu karramim, hancur binasa, habis, tak tersisa. Apa yang ada di hadapannya? Bukan kaum Nabi Hud saja, binatang ternak mereka hancur, kebun sawah mereka hancur, tidak ada satu pun min syai'in, tidak ada satu pun. Bermana tak tersisa? Kalau tersisa bagaimana jadinya? Habis, tandus negeri itu. Tak ada tanaman lagi, tak ada binatang ternak lagi, dan mereka pun juga tak ada lagi, habis, dan mereka bergelimpangan. Dahsyat. Ini pemberitahuan dari Allah. Dan Allah maha benar dalam memberitahukan firman-Nya. Kisah ini kisah benar, kisah nyata, karena Allah yang memberitahukannya. Wa man asdaqu minallahi. Siapa lagi yang paling benar dalam berfirman kalau bukan Allah? Kalau Allah menyampaikannya dengan kebenaran dan memang nyata benarnya, maka masih adakah ragu bagi kita dalam memahaminya, meyakininya? Kalau masih juga ragu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu hati dah matilah itu. Kalau hati sudah mati, ya itu sudah payah itu. Tidak akan ada kebaikan lagi yang akan dinanti dari orang yang hatinya telah mati. Pemberitahuan dari Allah jelas sekali. Fa'anjainahu, lalu kami selamatkan ia. Dia siapa? Nabi Hud alaihissalam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Orang-orang bersama dengannya siapa? Orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Hud. Kemudian yang tidak beriman dari kaum Ad, maka dibinasakan. Tapi Allah menyebutkan di sini birahmatim minna, dan kami selamatkan dia, Nabi Hud, dan orang-orang yang bersama dengannya dengan rahmat dari kami. Dengan rahmat dari kami selamat, tanpa rahmat dari kami binasa. Berarti yang menyelamatkan adalah rahmat Allah. Tadi kita menyebutkan Nabi Hud itu beriman, ada keimanan dalam hati. Orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Hud ada keimanan dalam hati mereka. Tapi Allah tak menyebutkan keimanan mereka yang menyelamatkan mereka. Tidak, yang menyelamatkan mereka bukan iman mereka. Memang mereka beriman, tapi yang menyelamatkan mereka adalah rahmat Allah. Apa maknanya? Maknanya, wahai orang-orang beriman, jangan kamu tertipu karena keimananmu. Bukan keimananmu itu yang menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu adalah rahmat dari Allah ke atas kamu, wahai orang-orang beriman. Boleh paham? Ini penting ini. Karena ada kita ini, karena sudah beriman, beramal soleh, kemudian kita terpedaya dengan iman dan amal soleh kita. Inilah yang buat saya selamat. Oh tidak, memang kita diperintahkan untuk beriman, untuk beramal soleh. Tetapi yang membuat kita selamat itu adalah rahmat Allah, karunia Allah. Ini senada dengan hadis Nabi. Bukanlah amal soleh kita, bukanlah ibadah kita yang memasukkan kita ke dalam surga, tetapi adalah ampunan dan rahmat Allah. Jadi orang-orang beriman tetap juga berharap kepada Allah. Meskipun mereka telah beriman, mereka meyakini bahwasanya yang akan menyelamatkan mereka adalah Allah dengan rahmatnya. Birahmatin minna. Di sini birahmatin tidak menggunakan alif lam, bukan birrahmati, tidak. Tapi birahmatin, dengan rahmat. Berarti rahmat yang dimasukkan ini rahmat yang besar. Seperti apa besarnya rahmat Allah kepada Nabi Hud dan orang-orang beriman? Bayangkan, kita bisa sekarang ini memahaminya. Mereka berdiam di tempat yang sama. Di mana Nabi Hud berada, di situ orang-orang kafir dari kaum Nabi Hud juga berada di situ. Kalau angin ini kan berhembus kepada siapa saja. Seperti inilah sekarang ini. Datang angin berhembus, semua kita dapat angin tersebut.
Tapi bagaimana semua kita dihembus oleh angin itu, yang satu selamat dan yang satu lagi binasa. Sebahagian selamat, sebahagian binasa, mendapat angin yang sama, tapi sebahagian selamat, sebahagian binasa. Angin ini milih-milih dia, dipilihnya, ini dibinasakan, yang ini diselamatkan. Ini adalah dengan rahmat besar dari Allah. Disitulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertiup juga, angin itu bertiup juga, tapi yang satu diselamatkan dan yang satu lagi, satu kelompok ini diselamatkan dan satu kelompok ini dibinasakan. Dan tidak ada satu pun yang tersisa dari yang kafir itu. Jadi angin itu tahu ya, yang mana yang akan dibinasakan. Dipilih-pilih ya. Sama dengan tsunami yang di Aceh itu, datang dari laut, kemudian menghancurkan bangunan yang ada di darat. Tapi ada beberapa bangunan itu tak hancur, yang lainnya di kiri kanan hancur, tapi yang itu tak hancur. Mengapa yang itu tak hancur? Padahal diterjang oleh air yang sama. Oh, di sana ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah dengan kehendak dan kuasanya. Tak paham juga? Kalau tak paham juga, itu sudah tak bisa lagi kita menjelaskannya. Birahmatin minna, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama dengannya dengan rahmat dari kami. Maka angin yang menjadi tentera kami dalam menyiksa itu, dengan kehendak dan kuasa kami mengetahui siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dibinasakan. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina, dan kami binasakan sebinasa-binasanya dari awal hingga akhirnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Qata'na, qata'a, putus. Tak ada satu pun yang tersisa. Dabira, dubur. Dubur itu maknanya yang terakhir. Dubur terakhir. Maka disebutkan dabira, yang terakhir, bermakna yang terakhir mati, berakhir habis sudah semua yang kafir itu. Dabiral ladzina kazzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman. Dan tidaklah mereka itu beriman. Sebenarnya sudah disebutkan alladzina kazzabu biayatina, dan kami binasakan tanpa sisa. Kami tumpas habis, tak ada baki sama sekali, habis semua orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan tidaklah mereka itu beriman. Semestinya tak perlu lagi kan. Dan tidaklah mereka beriman, sebab yang mendustakan ayat-ayat Allah pastilah tidak beriman. Tapi mengapa ditambah lagi wa ma kanu mu'minin? Imam Ar-Razi menyebutkan dalam tafsir beliau bahwasanya andaikan mereka itu akan beriman, maka Allah akan sisakan. Tetapi Allah mengetahui wa ma kanu mu'minin, dan tidaklah mereka itu orang beriman dan akan beriman, Allah binasakan. Jadi kalau masih ada peluang akan beriman, Allah akan sisakan. Tapi nampaknya tak ada satu pun dari mereka itu yang berpeluang untuk beriman. Oh, bermakna mereka ini betul-betul keras hati di dalam kekufuran, bersekukuh di dalam kesesatan, tak mau keluar sedikit pun, tak mau berganjak sedikit pun dari kemusyrikan. Maka wa makanu mu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman sedikit pun dan tidak akan beriman, maka Allah binasakan mereka sebinasa-binasanya. Di saat siksaan Allah besar, berarti dosa yang dilakukan itu adalah besar, karena balasan yang besar dari Allah adalah disebabkan karena kemaksiatan dan pelanggaran yang besar dari manusia. Maka pelajaran yang sangat berharga sekali dari kisah Nabi Hud alaihissalam ketika menyeru kaumnya adalah jangan sampai bersikap seperti sikap kaum Ad ketika Nabi Hud berdakwah kepada mereka. Jangan sampai seperti itu. Lembutkanlah hati, buka fikiran, kemudian terimalah kebenaran,
ikuti petunjuk yang telah difahami, insya-Allah akan selamat seperti selamatnya Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.